Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau cerita lagi, ngasih tahu teori. Kita ngomongin teori ya. Kita ngomongin teori tentang apa itu GMV, omset, HPP, gross profit atau profit kotor atau profit bersih, PB ini maksudnya, atau net profit ya. Jadi ini berawal dari waktu 12-12 saya nanya di grup Telegram grup MBGR. Yang teman-teman yang belum tahu MBGR, cek aja di ganirozaki.com. Itu kita komunitas seller, kita komunitas pencari keberkahan cuan di online yang tiap Jumat insya Allah mengadakan Zoom Jumat sore ya. Silakan siapapun boleh gabung, nggak harus sudah omsetnya gede, nggak, newbie pun boleh, siapapun boleh. Nah, jadi kala itu di 12-12 saya nanya nih, bikin vote nih. Lagi peak day gini, saya pantau profit real time menggunakan, saya bold profit karena profit penting. Jujur aja saya berkali-kali di peak day itu nggak profit. Kalau minus itu bertahun-tahun yang lalu lah. Kalau minus saya baru sadar setelah setahun atau 2 tahun setelah itu ternyata peak day itu saya minus. Dan setahun ke belakang beberapa kali saya jatuh bahwa di 12-12 di peak day itu ternyata rupiahnya sama aja seperti hari-hari biasa. Oke, orderan membludak tapi rupiahnya ternyata sama aja, profitnya sama aja seperti hari-hari biasa. Kenapa? Karena iklannya juga besar, terus ikut campaign, ikut voucher dan seterusnya, itu membuat profitability-nya ternyata sama aja berkali-kali. Makanya sejak saat itu saya insyaf, saya memantau profit real time. Makanya saya tanya, teman-teman memantau profit real time nggak? Caranya gimana? Ini 29% melototin dashboard iklan aja. Oke, mungkin sudah kebayang ya. Terus hitung manual pakai kalkulator. Keriting tangan, teman-teman. Hitung manual pakai Excel sama atau Google Sheet, ini yang saya lakukan. Ada 20% dari 129 votes. Berarti sekitar bagi 5 ya, sekitar 20-an orang. Jadi hitung manual. Ini yang saya lakukan per jam, nggak per jam lah. Saya ingat saya lagi lihat dashboard pas lagi peak day, download, terus hitung profitnya. Oke, aman dan seterusnya. Lalu ada yang pakai third party apps ya, kayak Akurat, Jurnal dan seterusnya, ini cuma 6%. Lalu 18% nggak dipantau, pasti profit gede kok. Oke, ya memang ya. Ya memang memang bukan memang ya. Ya nggak dipantau aja lah, 18% nggak dipantau. Nah ini nih yang terakhir nih, 18% nggak ngerti beda omset, profit kotor, profit bersih. Tolong help, ini ada 18%, sekitar 20-an orang juga yang nggak ngerti. Aduh, ini hati-hati teman-teman. Hati-hati, serius, hati-hati, jangan sampai terlalu banyak sedekah. Jangan sampai kerja bakti, makanya ini saya coba menjawab apa yang 20% ini nggak ngerti beda omset, profit kotor, profit bersih, dan seterusnya. Pertama, apa itu GMV? GMV itu Gross Merchandise Value. Iya, value ya. Value ini nggak sama dengan omset ya, teman-teman. Jadi kalau di seller center itu namanya GMV, bukan omset. Kita nggak bisa bilang yang di seller center itu adalah uang yang akan kita terima, nggak. Tapi memang representatif. Makin gede GMV-nya, makin gede omset kita, tapi nggak sama persis. Oke? Kalau di Shopee itu GMV-nya itu yang transfer berapa? Jadi misalkan saya beli handphone gitu ya, saya beli handphone harga 3 juta. Terus saya bayar ongkir 20.000, 3 juta 20.000 misal ya. Terus saya bayar asuransi bla 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 15.000. Di GMV-nya itu 3 juta tambah 20.000 tambah 15.000 yang saya transfer. Oke? Padahal kan kita sebagai di sisi seller, kita kan nggak nanggung ongkir, kita nggak nanggung asuransi. Di sisi seller, omset yang masuk tentu nggak 3 juta 35.000 tadi, mungkin 3 juta plek mungkin ya kalau nggak ada admin fee. Jadi itu beda. GMV di seller center Shopee itu yang ditransfer oleh customer. Teman-teman cek aja sendiri. Jadi kalau kita lihat per invoice itu di atasnya tuh ada profit loss-nya, bukan profit loss ya, perkiraan uang masuk, dan di bawahnya tuh transfer berapa si customer itu. Ada juga yang dipotong koin, dipotong subsidi Shopee. Itulah GMV yang ada di seller center Shopee. Dan hati-hati, kalau GMV, kalau di iklan itu sampai pesanan dibuat. Jadi pesanan dibuat belum transfer itu masuk ke matriksnya iklan. Hati-hati, masuk ke matriksnya iklan. Tapi kalau di performa produk atau di performa toko itu sampai siap dikirim. Jadi yang COD sama yang udah transfer itu masuk ke matriks itu. Tapi kalau udah bikin transaksinya, udah bikin invoice-nya, udah bikin pesanannya tapi belum dibayar, itu
nggak masuk si performa toko. Dan hati-hati, yang ini plus batal ya. Jadi misalkan nih ada 3 orang yang customer yang masih belum menetapkan hati 100%. Order batal lagi. Terakhir order deh beneran. Jadi 3 kali itu terakumulasi. Jadi nggak dihapus yang sebelumnya. Misalkan detik ini saya order 1 juta. Salah. Saya batalin di sisi seller itu 1 jutanya tetap. Terus saya order lagi 1 juta lagi. Jadi nambah 1 juta lagi. Jadi 2 juta di sisi seller. Salah. Ternyata saya salah masukin varian. Saya batalin lagi. Terus saya order lagi 1 juta. Jadi di sisi seller di sisi seller akan masuk GMV-nya 3 juta di seller centernya ya. 3 juta bayangkan. Aslinya cuma 1 transaksi karena order batal, order fix. Jadi itu, hati-hati GMV ini seperti itu. Lalu kalau di TikTok lebih menyesatkan lagi menurut saya karena yang transfer plus ongkir plus subsidinya si TikTok jika ada. Itu hati-hati. Makanya apalagi kalau ongkirnya gede-gede misalkan ke kemanapun itu masuk ke matriksnya seller center TikTok yang live atau apa itu masuk ongkir. Meskipun si customernya nggak bayar, tapi di matriksnya TikTok itu masuk sebagai GMV. Hati-hati. Oke, itu GMV. Dan tentu si GMV ini tidak sama dengan omset. Dan omset itu apa? Omset itu uang masuk ya, uang penjualan kita. Uang masuk. Nah, ada 2. Kita mengakui uang masuknya itu, yaitu cash basis sama accrual. Jadi accrual itu invoice basis lah. Jadi kalau cash basis kita mengakui omset itu masuk ketika uang kita terima. Tapi kalau invoice basis ketika deal, misalkan tadi saya belanja HP 3.025.000 dan dealnya kan kita ada penengah si Shopee ya. Nah itu kita bisa mengakui ada admin fee sebagai kita akui sebagai omset atau kita akui sebagai pengeluaran. Jadi itu bercabang-cabang lah. Makanya ini penting banget literasi keuangan tuh teman-teman. Nah kalau saya lebih suka pakai cash basis. Saya akan mengakui omset ketika uang sudah masuk. Jadi sudah dipotong admin fee, sudah dipotong apalagi ya, udah ya admin fee aja. Itu cash basis. Jadi itu saya akui omset. Kalau teman-teman mau mengakui accrual, lihat di tiap invoice-nya tuh berapa. Itu omsetnya teman-teman. Bukan GMV di seller center, bukan, tapi di invoice atau di rekening masuk. Teman-teman bisa pilih 2 itu antara cash basis atau accrual atau invoice basis. Nah, angka saya kalau saya lihat lagi pengen analisis singkat itu, kalau saya lagi lihat seller center, saya akan menganggap omset saya yang akan saya terima itu 0,85 GMV. Sesederhana saya kurangi admin fee yang sekitar 12 sampai 15% ya. Ya udah saya ambil ujungnya aja di 15%. Berarti 100% dikurangi 15% sama dengan 85% sama dengan 0,85. Jadi perkiraan kasarnya omset yang akan kita terima itu adalah 0,85 GMV. Ini kasar banget loh. Yang tadi yang ilustrasi order batal ini belum masuk. Apalagi kalau order batalnya nominalnya gede itu mengacaukan banget mengacaukan banget dugaan omset kita berdasarkan GMV. Pusing nggak ya? Lanjut. Nah, HPP itu apa? HPP itu harga pokok produksi atau ada juga yang bilang harga pokok perolehan. Jadi kan nggak semua produksi ya, bisa juga perolehan atau impor atau pengadaan. Jadi itu biaya yang kita keluarkan untuk mengadakan produk tersebut per pieces. Hati-hati ya, per pieces. Jadi kalau plastiknya per pieces ya itu masuk ke HPP. Kalau ongkos jahitnya per pieces itu masuknya ke HPP. Kalau ongkir pengadaannya per pieces atau per volume matrix itu masuknya ke HPP. Nah, kontrakan terus gaji Anda misalkan iklan itu nggak masuk HPP. Itu memang biaya, tapi itu bukan HPP. Oke? Kayak kontrakan kan kalau misalkan kita produksi 1000 pieces sama 1 pieces sama aja. Itu dia fixed cost fix mau berapapun kita produksi dan itu tidak relate, tidak nyangkut ke output, tidak nyangkut ke output ya aduh apa ya. Ya bahasanya gitu, bahasa mikroekonominya ada output sama cost ya. Aduh saya lupa lah. Lupa. Yang intinya semua biaya yang memengaruhi per piecesnya itu berapa itu masuknya ke HPP. Ya kayak contohnya tentu kalau yang produksi pengadaan bahan baku, pengadaan bahan setengah jadi misalkan, ongkos jahit, terus ongkir mendatangkan bahan baku tersebut dan seterusnya. Yang sering saya lihat yang cukup ngaco yaitu memasukkan gaji sebagai HPP, gaji admin misalkan jadi HPP. Oh enggak, karena admin tidak ada kaitannya sama produksi. Kalau gaji
penjahit atau gaji orang produksi masih oke, tapi kalau admin, tukang live itu nggak masuk HPP. Oke, ini HPP definisinya. Wow, 10 menit teori doang. Nah, ini juga banyak yang salah antara profit kotor dan profit bersih. Definisi standarnya ya, ini definisi standarnya, profit kotor itu omset dikurangi HPP, namanya gross profit atau profit kotor. Nah, profit bersih itu profit kotor dikurangi lain-lain plus depresiasi. Lain-lain itu apa ya? Kontrakan, gaji, dan seterusnya yang betul-betul bersih, udah menyisakan yang bisa kita putar lagi atau bisa kita ambil, itu adalah profit bersih. Nah, hati-hati, banyak seller yang tidak menghitung depresiasi. Saya juga dulu gitu. Sekarang saya udah ngitung dan ini seperti bom waktu. Depresiasi itu apa? Wah, panjang lagi. Panjang lagi, serius. Cuman yang paling umum saya terima, saya dengar dan salah kaprah itu, misalkan omsetnya berapa? Omsetnya 100 juta, profit bersihnya 50 juta, Kang, katanya. Itu ternyata bukan bersih, tapi itu dikurangi dengan HPP aja. Itu kotor. Jadi bahasa bakunya itu masih profit kotor. Karena profit kotor sesederhana omset dikurangi HPP. Tapi profit bersih, profit kotor tadi dikurangi overhead lain-lain ya, namanya overhead bahasa kerennya, sama dikurangi depresiasi. Depresiasi ini teman-teman hati-hati aja lah saya. Kalau dilanjutin akan panjang. Saya pernah bikin videonya, nggak ada yang views. Sebenarnya saya agak males bikin video tentang keuangan ya, karena nggak semua tertarik. Viewsnya pasti kecil, viewsnya pasti kecil, tapi pentingnya luar biasa penting. Literasi keuangan ini luar biasa penting untuk kita bisnis. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.